Hi, mein Name ist Iksan, ich komme aus Indonesien und ich wohne in Deutschland. Kenalin, nama aku Iksan, usia aku 21 tahun, aku dari Cianjur, Indonesia. Sekarang aku tinggal di Mannheim, Jerman, udah dari Desember yang lalu. Dan sekarang aku lagi menjalani program Freiwillige Sozialsicher atau FSJ atau FSJ. Dan nanti mulai Ausbildung sebagai Zahnmedizinische Fachangestellte atau Zahnarzthelfer atau asisten dokter gigi. Sebelumnya aku menjalani program au pair, terus sekarang FSJ dan nanti mau Ausbildung. Selengkapnya nanti aku ceritain di video selanjutnya. Kembali ke judul, cerita gimana aku ke Jerman, gimana bisa aku ke Jerman dan kenapa aku ke Jerman. Awalnya dari minder, jadi dulu tahun 2019 kalau nggak salah waktu aku lulus sekolah, 2019 ya. 2019 aku lulus sekolah, teman-teman aku pada kuliah, mereka apply ke universitas dan segala macam. Terus aku ngerasa minder. Tapi guruku dari sekolah, ketua jurusanku menyarankan untuk ambil kayak program singkat magang gitu ke luar negeri, ke Thailand waktu itu, ke Phuket namanya, Pulau Phuket sebagai resepsionis. Dan aku di situ apply, singkat cerita aku apply selama kurang lebih 6 bulan aku pelatihan bahasa Inggris, terus memantapkan juga di bagian administrasi kayak komputer segala macam, kayak basic knowledge soal hotel. Sebelumnya background aku itu pariwisata, aku sekolah menengah kejuruan, jurusan aku pariwisata. Dan sama hotel tuh masih 11-12 lah ya, masih satu industri pariwisata kan. Meskipun background aku tuh lebih ke tour leader atau tour guide. Setelah aku apply, alhamdulillah aku keterima. Dari CV yang aku lampirkan, itu juga berkat guru aku. Dan aku masuklah ke pelatihan selama kurang lebih 6 bulan. Waktu itu 4 bulan deh kayaknya, nggak 6 bulan. Dari bulan Agustus sampai November, kurang lebih 4 bulan. Nah, November semuanya jadi, visa, paspor, tiket pesawat semua jadi, itu semua ditanggung sama lembaga yang membuka pelatihan magang. Nah, aku berangkatlah ke Thailand sebagai resepsionis. Itu pertama kali aku kerja, aku gak punya background pekerjaan sebagai resepsionis. Bahasa Inggrisku masih basic. Terus aku juga belum pernah ke luar negeri. Itu pertama kali aku naik pesawat ke luar negeri. Di situ aku deg-degan banget, kayak wow, ini new chapter of my life. Tapi di situ juga aku feel excited, antusias karena ini bakal jadi pengalaman pertama aku. Waktu itu usia aku masih 18 tahun. Iya, usia aku masih 18 tahun dan aku udah bisa alhamdulillah pergi ke luar negeri dan magang. Meskipun itu cuma magang sih, tapi tetap aku dibayar. Tanggal 5 November aku sampai di Phuket, aku langsung besoknya aku langsung kerja, langsung ke bagian resepsionis. Tapi aku tetap diajarin dulu dasar-dasar. Dan kita belajar itu pakai bahasa Inggris, nggak pakai bahasa Thailand. Pun aku belajar di sana bahasa Thailand, learning by doing. Jadi mereka tuh ngajarin buat percakapan sehari-hari aku bisa lah ya, kayak minta tolong atau pesan makanan kayak gitu aku bisa. Mungkin kayak basic conversation bahasa Thailand aku bisa. Aku di situ belajar banyak soal administrasi hotel, komputer, sistem, finansial, keuangan, segala macam. Dan aku juga nggak sendiri, orang Indonesianya ada banyak orang Indonesia lain yang sama mengikuti program seperti aku. Singkat cerita, beberapa bulan aku udah mulai terbiasa sama bahasa, sama pekerjaan aku, sama bahasa Inggris, sama cuaca juga. Karena di Phuket itu panasnya banget ya. Mungkin kita tuh benar-benar keringetan terus gampang capek, haus segala macam. Tapi di waktu yang sama aku harus kerja sebagai resepsionis, dan itu di depan hotel, front office, dan ketemu langsung sama tamu. Yang mana waktu itu aku belum pernah punya pengalaman langsung ngobrol sama bule intens buat ngasih informasi segala macam ini itu. Nah, di situ bener-bener pengalaman berharga yang aku dapetin, kayak aku belajar gimana ngomong direct sama bule, sama orang luar maksudnya. Terus juga bahasa Inggris aku mulai lancar, mulai fasih meskipun nggak kayak native. Nah, sayangnya program ini tuh hanya berlangsung selama 6 bulan. Nah, di akhir-akhir waktu aku menjalani program magang di Thailand ini, aku sempat mikir aku udah punya paspor,
aku pengen pergi ke luar negeri lagi, tapi kemana nih? Aku nggak tahu. Nah dari situ muncullah ide untuk pergi ke Jerman, karena aku juga ketemu dengan seseorang yang menginspirasi aku banget. Kenapa aku mau ke Jerman dan bikin aku alasanku kuat untuk ke Jerman. Selain untuk kerja dan membangun karir, juga termotivasi gitu. Dan sebelum aku pulang ke Indonesia tuh, dari waktu masih aku di Thailand, aku udah sering-sering buka blog atau YouTube channelnya orang Indonesia yang tinggal di Jerman. Nanti aku cantumkan di bawah ya, orang-orang yang menginspirasi aku, kenapa aku bisa ke Jerman, kenapa aku bisa dan mau ke Jerman dan memiliki keinginan yang kuat. Karena aku lihat dari niat mereka, usaha mereka, dan ikhtiar mereka buat ke Jerman itu benar-benar ngasih aku inspirasi atau semangat yang besar dan memotivasi aku buat aku juga berusaha untuk bisa ke Jerman. Salah satunya orang-orang yang menginspirasi aku itu, aku waktu itu baca blognya dari Kak Girindra. Beliau baik banget, aku masih sering teks di Instagram bareng dia. Dari blognya beliau itu namanya dengspa.com. Makanya kalau misalkan ada teman-teman yang nanya buat minta saran buat ke Jerman, aku kadang langsung aja copyin blognya beliau, karena itu benar-benar bermanfaat. Informasi dari A sampai Z untuk ke Jerman itu ada di sana. Aku dulu pun baca satu persatu artikelnya dan benar-benar membuka pikiran aku, membuka pemahaman aku untuk bisa dan mau ke Jerman. Salah satu dari yang lainnya ada Karora. Nah itu juga salah satu vlogger Indonesia yang udah tinggal lama di Jerman. Aku juga banyak lihat video YouTube-nya beliau dari YouTube, gimana cerita dia waktu au pair sampai FS dan Ausbildung, dan ini itu tuh juga benar-benar menginspirasi. Banyak cerita dari Karora yang bisa aku ambil, yang bisa aku jadiin pelajaran juga, dan terutama itu semua memotivasi aku buat memperbesar keinginan aku buat ke Jerman dan memperkuat semangat aku buat belajar bahasa Jerman. Aku waktu hari terakhir kerja itu mereka kayak farewell party, aku sama temanku yang orang Indonesia juga, kita diajak ke restoran gitu untuk makan bareng sama mereka. Dan itu benar-benar pengalaman yang gak bisa aku lupain banget waktu aku di Thailand itu.